Apa? Dimintanya apa? Kalau yang Nokia. Bentar, Mas. Cek dulu. Nokia kan cuman diagnostik versus interaktif. Ya, apa DCS sama ICS? Apakah harus ada dua-duanya? Nggak boleh. Gimana kalau cuma ada salah satu? Terus yang efektif-efektif itu apa ya kemarin? Oh, dua-duanya. Apakah harus ada dua-duanya? Apa tuh? Itulah. Apa? Kok hilang? Oh, itu. Mana Mbak Dewi? Kok menghilang? Loh, 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 loh. Oh, tinggal. Nah, you harus know. Kemarin yang maju kelompok berapa ya? Nokia. Elosi ada empat. Apakah harus ada keduanya, DCS dan ICS? Apa yang terjadi jika salah satu tidak ada?
dibahas pada kasus Nokia dengan segala tantangan pada top manajemen dan middle manajemen ada pengaruhnya dengan ICS. Ah, apakah lebih efektif atau bagaimana? Maksudnya apa ini? Itu pertanyaannya kemarin ya, Mas Revi ya, dari Iya, Pak Emil ya. iya, DCS. Sebenarnya kalau kasus Nokia itu kan sebenarnya yang permasalahan itu kan DCS-nya ya. Kalau yang dari bapaknya itu kesimpulan terakhirnya itu yang jadi masalah itu di diagnostik kontrol sistem karena ketika eh, apa ya mereka kan ngedressing ini ya laporan mereka ya biar terlihat oke gitu kan dengan dengan alasan macam-macam lah entah berbagai tekanan dan sebagainya itu kan hanya penyebab tapi poinnya kan mereka menyajikan laporan yang dilaporkan itu eh, tidak sesuai gitu kan dengan semestinya. Berarti titik poinnya itu sebenarnya permasalahannya di DCS, di diagnostik kontrol sistemnya. Kalau kemarin kesimpulan terakhir, sehingga walaupun ada terjadi proses debat dan dialog di interaktif kontrol sistem, jadinya ending dari strategi yang dibuat gitu dari keputusan interaktif itu jadi gak berhasil gitu kan kemarin itu diskusinya tuh karena dari data yang disajikan juga juga salah gitu. Terus kalau di sini apakah harus ada keduanya DCS dan ICS? Apa yang terjadi jika salah satu tidak ada dibahas? Berarti pertanyaan pertama dulu ya, apakah harus ada keduanya? Ya jelas ya, kalau kasus kemarin berarti harus ada keduanya, keduanya. Oke, berarti kan nanti gini, kalau misalkan anggaplah situasinya benar gitu ya, situasinya benar Nokia ini, kita abaikan informasi dia apa namanya informasi datanya salah gitu anggaplah dia data benar gitu sehingga dengan adanya DCS dan ICS ini dia bisa dengan cepat merespon tadi yang lawan-lawannya iPhone yang iPhone kan dia mengeluarkan produk apa ya kemarin itu kayak produk layar sentuh lah atau produk-produk ya M95. produk-produk yang menarik lah. Nah sebenarnya kan kalau kita lihat dari laporan juga di tahun 2010-an gitu ya. Sebenarnya Nokia tuh masih megang sebenarnya masih bisa gitu untuk bisa bersaing. Jadi sebenarnya ketika mereka menyajikan DCS yang benar gitu dengan data-data yang benar dan di situ ada peran debat dan dialog di interaktif control system, ya, maka itu bisa kita outputnya itu bisa jadi suatu strategi yang bagus untuk merespon si pesaing gitu. Intinya itu. Karena kan perubahannya cepat ya. Jadi kenapa kita bukan hanya butuh DCS gitu. Kita bukan cuma butuh data-data terkait dengan pesaing ya, terkait mereka pesaing itu sudah mengeluarkan produk apa, tapi kita juga butuh yang nama ICS. ICS itu debat dan dialog itu. Jadi kita perlu nih untuk segera mengkomunikasikan nanti apa sih yang harus dilakukan perusahaan gitu untuk bisa menghadapi menghadapi ini gitu. Permasalahan-permasalahan ini itu ada di proses interaktif control system. Makanya apa DCS dan ICS itu sangat dibutuhkan untuk kita bisa survive itu dan merespon apa yang menjadi strategi dari lawan itu sih. Kalau pertanyaan pertama, apakah harus ada keduanya? Ya harus. Apa yang terjadi jika salah satu tidak ada? Salah satu tidak ada. Contohnya apa salah satu? Sorry, jadi secara teori DCS sama ICS harus ada dulu ya. Iya, Maksudnya dua-duanya karena sebenarnya untuk ICS itu makanya kemarin kan akan ICS itu efektif. dasarnya dari DCS nggak sih? ICS itu kan dilakukan ketika ada Kita ada data atau apa dari yang ya data-data ada ICS pengukuran kan, pengukuran yang dari performance yang ya. yang disajikan. Jadi ketika tidak ada diagnostik apa yang mau kita perdebatkan gitu di ICS, debat dan dialognya nggak bakal jalan karena Iya, tidak ada yang dibawa materi yang dibawa gitu. Begitupun iya pula benar. sebaliknya kalau DCS-nya tidak ada,
sorry, tadi kan ketika DCS-nya tidak ada, di ICS kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa debat dan dialog karena kita nggak punya data, nggak punya informasi untuk mendiagnostik apa saja yang menjadi permasalahan gitu kan. Nah, beda dan kebalikannya, gimana kalau ICS-nya nggak ada ya, data hanyalah data gitu. Kita nggak akan punya yang namanya tindak lanjut gitu. Bisa jadi kita akan ketinggalan ketinggalan informasi, em, ketinggalan momen gitu untuk bisa bersaing dengan pesaing kalau kita nggak ada ICS-nya. Kalau kita nggak pernah diskusi nih, ketika ada masalah di DCS ya ICS-nya misalkan kita hilangkan, nah itu jadi masalah gitu. Karena yang lawan atau pesaing ini akan sangat cepat bergeraknya gitu. Makanya butuhkan ICS yang nanti kita ada proses debat dialog, terus ada emergent strategi untuk bisa jalan. Itu sih logikanya kalau aku lihat ya. Terus Jadi apalagi DCS itu kalaupun ada DCS tanpa ICS, kan DCS itu mungkin yang akan yang ngambil keputusan malah sepenuhnya di apa di top manajemen ya. Kalau hanya iya, mengandalkan betul, DCS. betul, betul. Itu bisa. Jadi pengambil keputusan mungkin lebih ke top manajemen. Dan itu biasanya kan kalau DCS kan data-datanya apa ya periodisasi ya, nggak secepat kalau ada ICS gitu. Jadi kalau ada datanya eh, apa namanya, kalau ICS kan bisa mempercepat lah ya. Kalau misalnya Betul. dari hasil data-data di ICS itu ada penurunan kinerja atau apa namanya ukuran-ukuran yang indikator-indikator gitu. Nah itu kan Mm-mm. dibahasnya di ICS ya, bisa langsung cepat gitu ya. Iya, ya. Sama juga kalau misalkan kita cuman Iya deh. pakai ICS tapi DCS-nya nggak ada, em, kita nggak jelas gitu apa kita kan balik lagi ke teori DCS kan nanti hubungan dengan critical performance variable kan, jadi nanti indikator apa saja sih yang akan digunakan perusahaan untuk bisa apa ya mengukur dirinya dengan pesaing gitu kan. Nah, gimana kita mau mau bisa menyusun suatu strategi di ICS, tapi kita tidak punya secara internal ya. Makanya DCS itu berbicara internal untuk bisa uh, ini loh yang menjadi uh, kelebihan dan kekurangan dari perusahaan itu poinnya. Iya, iya. Mbak Dewi gimana tadi katanya? Mau Ya, kayak kalau di catatanku tuh kalau yang Nokia itu dia tuh ada laporan, cuma masalahnya nggak akurat aja kan. Iya, itu kan Dia ada DCS. laporannya tapi Ending jadinya. kesimpulannya di Mm-mm. Nokia itu DCS. Nggak, Tapi maksudnya ada tapi jadinya nggak akurat itu ya sih. Tapi tetap ada dia, ya nggak sih, bentuknya ada. udah apa lagi? Ya nggak? Ini Atau dong kalau pertanyaan. apakah kalau emang laporannya nggak akurat itu disebutnya sistemnya nggak ada, disebutnya jadi DCS-nya nggak ada apa gimana? DCS permasalahan di DCS kalau ini. Jadi sebenarnya pertanyaan ini dengan pertanyaan di Tapi tetap ada kan apa? ada tetap ada. Dia tetap punya DCS. Cuman DCS-nya jadi ada masalah gitu. Mm-mm. Hmm, Dia tetap oke. ada prosesnya. Terus apa lagi? Ini apa lagi pertanyaannya? Ada nggak? Udah ngerti kan tadi intinya tadi yang termasuk tadi periode ya. Kalau misalkan DCS itu mungkin secara periodik ya. Atau tersusun sistematis lah. Ada ukuran-ukuran entah bulanan, semesteran gitu ya. Lebih lebih periodik gitu sifatnya dibandingkan ICS yang memang dia mungkin bisa bisa lebih cepat ya untuk pengambilan keputusan dan melibatkan top dan middle maupun misalnya top dan bottom gitu ya, bottom top gitu, jalan deh dua-duanya itu di CS kan. Kalau cuma terhenti di DCS mungkin hanya bisa sampai stop untuk pengambilan keputusan kan. Situ paling ya poinnya juga. Mas Terus, Raffi mau nanya dong. ih, kaget iya apa? Tadi tuh eh, kan jawabannya yang Nokia itu karena diagnostik kontrol sistem yang tidak efektif ya. Iya. Itu tuh karena laporannya. Karena laporannya kata Bapak. Soalnya aku nyatetnya kenapa diagnostiknya dikatakan tidak efektif itu karena adanya keterlambatan pada peluncuran produk. Nah, dan Enggak, karena proses di
itu tidak ada kontrol. Itu itu Makanya dia apa ya, itu jadi penyebabnya sebenarnya kelalaiannya. ada dua. Jadi waktu pertama-tama tuh Bapak tuh bilang, ya karena mungkin dari sisi DCS kan bicara internal ya. Sisi internalnya itu karena dia kurangnya apa namanya tadi? Kurangnya kontrol ya. Kontrol Ya, proses. tapi di ending tuh Mm-mm. ternyata Bapak mention eh, eh, apakah DCS yang disampaikan itu benar atau tidak gitu. Ketika itu benar, maka itu eh, tidak ada masalah di DCS sebenarnya gitu. Karena kan tadi DCS itu yang output dari DCS itu kan pasti dalam bentuk nanti apa ya kayak bentuk laporan ya kalau misalnya kita ada atau performance eh, variable-variable yang critical performance variable itu gitu bentuk-bentuknya KPI misalkan itu kan contoh dari DCS. Nah, laporan-laporan itu kan sebenarnya eh, yang nanti akan dibawa ke ICS kan. Makanya sebenarnya selain yang eh, sebenarnya di akhir-akhir tuh Pak Ibnu tuh negesin kalau yang jadi masalahnya itu ketika mereka si laporan ini tidak disajikan secara benar gitu atau kayak misalkan ada dressing yang harusnya A dilaporkan tapi mereka tidak melaporkan A. Jadi itu yang jadi poin masalah. Tapi di Nah, awal-awal dia emang bilang bilang kontrol di awal-awal ini, tapi di akhir-akhir kelas ditegesin lagi. iya, aku ada tambahan lagi, aku nyatet lagi kurangnya keahlian TM terkait teknologi, adanya ketidakjujuran Itu dari penyebab kalau M kata Bapak. Itu penyebabnya. melaporkan. Oh, itu penyebabnya, iya. Iya, Berarti laporannya ya. laporannya, outputnya. Karena DCS itu bicara laporan pasti. Nggak bicara yang ini. Itu penyebab boleh kita sebutin. Penyebabnya A, B, C, D. Tapi tetap alurnya tuh ke ke si reportnya pasti yang jadi titik poinnya. Kan DCS itu bicara report harusnya. KPI lah atau apalah laporan apa gitu. Misalkan. Terus apa lagi? Oke. Ini aja soal apa nih? Ada pengaruh dengan ICS apakah? Maksudnya apa sih ini? Itu Pengaruh yang efektif-efektif itu apa sih kemarin? apa? Kasus Nokia. Kalau debat dan dialognya dia jalan, nah kalau ICS tuh dia efektif enggak sih ya, menurut itu. Karena gini kalau kata Bapak tuh, kalau ICS tuh tidak efektif ketika dia ada, misalkan si iPhone mengeluarkan apa, tapi kita tidak melakukan, tapi kita tahu dan kita tidak melakukan apa-apa. Jadi kita eh, sesuai dengan apa yang kita lakukan aja gitu. Maksudnya itu kita nggak ada respon terhadap apa-apa. Nah itu permasalahan di ICS. Tapi kan di kasus itu ternyata mereka tuh ngerespon kan dengan ketika iPhone misalkan mengeluarkan layar sentuh, terus respon kita juga ada mengeluarkan layar sentuh juga kan kalau nggak salah. Pokoknya kita tuh ada setiap tindakan iPhone yang kan iPhone tuh meluncur meluncur tuh berapa bulan sebelumnya sebenarnya udah kedetek kan sama si Nokia itu bukan yang tiba-tiba apa tiba-tiba ada meluncur iPhone tapi sebenarnya sebelumnya tuh sudah ada informasi kalau misalkan si iPhone itu mau meluncur dan juga kita ada respon. Jadi beberapa kali di kasus kan dibilang kita tuh ada respon, entah kita apa namanya eh, ikut ikut juga gitu mengeluarkan series yang dengan layar sentuh gitu. Nah itu kalau kalau itu ada responnya sebenarnya di ICS kita sudah berjalan efektif itu paling ketika kita ada respon terhadap hal yang bersifat eksternal itu termasuk ICS yang sudah efektif itu kata kuncinya. Tapi kuncinya apa? Aku nggak ngerti apa pengaruhnya ICS apakah lebih efektif? Nah, dia ngerespon kan di kasus itu sebenarnya apapun tindakan cuman karena tadi faktor-faktor tadi datanya dia mungkin tidak gimana ya. Itu kemarin pertanyaan dari bapaknya sih Mas, saya dengerin dari rekamannya Kak Rati ya, dia kan ngerekam yang pas pertanyaan itu ada
ngomongin kayak gitu. Nah, saya juga kurang paham tuh maksud yang pertanyaan terakhir tentang ICS itu apa. Maksudnya lebih efektif atau gimana? Berarti di bidangnya pendidikan dan pendidikan. Coba dengar deh. Oh, nggak ada ya. Kisi-kisi. Terima kasih. Ya. Pertama kita belajar Oh ini. namanya Coba denger ya, beramar nggak ya? Nggak kedengaran, Mas. Nggak ada suaranya, Mas. Pernah di-mute kali ya? Sorry, kemute. Ulang ya. pertanyaan pertama itu dikaitkan sama ini. Ya, jadi apakah memang harus ada dua-duanya atau apa yang terjadi kalau ini nggak pada itu saat kira-kira. Terus kita bahas di kasus Nokia nanti dengan segala macam penekanan antara top management sama middle management, ada pengaruhnya nggak terhadap praktik kontrol sistem? Jadi lebih nggak efektif apa gimana atau apa? Ada ini nggak kekurangan dengan kasus Nokia? Yang kedua yang tadi pertanyaan dari kelompoknya ini, gimana hubungan antara keduanya kalau salah satu nggak ada gimana juga? Kalau ada nggak ada. Dan kalau perusahaan nggak punya core values, gimana gitu ya? Di kasus saya bikin apa? Ya. Pertama itu kan case-nya Nokia ya, Pak. Ya. Kalau yang kedua case-nya apa, Pak? Case-nya kalau lihat dari ininya waktu ngomongin Accenture ya itu ada nggak apa sih misalnya ada belajar tulisnya apa dari sistemnya apa gitu ininya ya terus dia punya dari sistem juga nggak apa terus kasus jadi nggak spesifik kasus ini bisa pakai tiga. Iya, kalian udah tahu pertanyaan ini lihat di Accenture itu gimana sih? Apa yang satu ini? Terus misalnya kayak di tahu ya, itu nggak ada kondisi sistem itu kan tak ketahuan apa kejadian. Yang benar-benar spesifik teman Nokia aja, karena itu ada kasus ribut itu. Kalau satu lebih ke teori dengan ilustrasi kasusnya. Berarti kalau kasusnya gampang. Sebenarnya yang akan ini cuma satu sih ya. Yang lainnya nanti kalian sebagai cerita gitu loh. Ngerti gitu pembuktian gitu loh. Di ini begini kalau itu caranya. Kalau apa namanya di ada sistem tuh kayak gini kejadiannya. Ada apa namanya boundary system dan sebagainya. Bisa mempertanyakan di Accenture itu sebenarnya memang jalan nggak sih sebetulnya isunya ada nggak di luar ya?
ada pengaruh yang listriknya tidak efektif. Yang itu di tolong itu kemarin kita bahas sih orang kompliannya takut ternyata dalam peraturan pemerintah itu apa ini. Kalau ngototin terus nggak bagusnya juga ini. Itu kalau Bisa. Kalau ini kan kayak situasi kan ini utamanya adalah kita ingin menjadi lulusan yang terhormat. Jadi semuanya menginginkan dirinya sebagai orang yang terhormat, yang respectful. Itu dulu. Dari situ karena kita respectful maka kita nggak melakukan hal-hal yang hina-hina gitu. Oke, pertemuan kita jujur apa namanya, bagi saya kelas ini menyenangkan ya, pengalaman yang menyenangkan. Itu sih. Berarti gini, dia nanti akan ada soal. Yang pertama itu Nokia itu fokusnya adalah DCS versus ICS. Termasuk jika salah satu, apakah harus ada kedua-duanya? Harus ada kedua-duanya. Bagaimana jika tidak ada salah satu tadi ya? Jika Yang tidak ada itu kalau nggak salah ICS-nya, Mas. Kalau nggak iya, ada ICS gimana? sama ICS ya. Apakah lebih efektif apa ya? Apakah tidak lebih efektif ya tadi? Efektif ya. Tuh. Nah, ini kasus yang satu. Soal satu mungkin ya. Soal dua itu tuh hari-hari kita. Contoh, kemarin itu kan kita bahas Infosys ya. Infosys itu kan Infosys. Begitulah. Sis. Itu apa lawan apa? Belief versus boundary ya, kalau nggak salah ya. Sebenarnya saya lebih ke belief, boundary, dan core value kan. 3 kata kunci ini kan. Core value. Nah, ini paling ini yang ditanyakan Infosys itu. Dia tuh termasuk belief atau core value. Kemarin kan udah kita jawab ya. Jadi sebelum tahun 98 itu kan dia masih core value yang berasal dari leader kan. Dari leadernya yang diadopsi perusahaan. Kemudian tahun 98 baru muncullah si Live. Muncul si Live. Yang dimana si Live ini adalah sebagai belief system yang melindungi. Seingat aku simbol terakhir belief system ya. Yang melindungi. Nanti tinggal argumennya sesuai teori kata Bapak. Yang melindungi dari korupsi. Nanti korupsi ini nanti jelaskan yang sesuai teori. Sesuai teori yang what, how, dan sebagainya. Untuk menjelaskan dia tuh belief. Dia belief atau apa. Kalau misalkan ditanya versus boundary, ya berarti analisis dua-duanya. Tapi kayaknya secara teoritis sih tadi bilang sih bapaknya tuh nggak terlalu detail mungkin. Tadi ada satu lagi, Mas. Itu kalau nggak ada core value, Oh iya, apakah bikin belief system itu bisa nggak gitu? Nah itu tadi oke, pertanyaannya. kita membuat belief system nggak bisa sih. Hanya belief system itu dari core value ya. Iya, Sama halnya boundary system itu harus dari kode etik. benar. Gitu kan. Iya, betul. Karena kalau belief system cuman punya kayak visi misi aja gitu ya. Dia akan jadi sama dengan perusahaan lain. Nah, kalau kita ngambil kasus di India kan tipikal perusahaan di India tuh korupsi kan, ketika mereka tidak ada core value yang dipegang, dampaknya mereka akan sama gitu.
mereka hanya fokus ke visi misi mereka gitu. Jadi kan belief system itu isinya macam-macam, bisa core value, bisa visi misi, bisa rata-rata sih visi misi dan core value ya gitu ya, untuk belief system itu. Nah, ketika mereka hanya ada contohnya misalkan cuma punya visi misi, tapi visi misinya itu tidak dikaitkan dengan core value, hanya sebatas strategi bisnis, bisa jadi nanti belief system bisa jadi belief system yang mereka anut itu akan sama dengan perusahaan-perusahaan lain gitu, yang yang cenderung misalkan tadi kasusnya Infosys kan menerima apa ya, menerima kayak suap gitu, atau ada tindakan-tindakan yang tidak etik lah gitu ya. Nah, itu bisa jadi si Infosys tuh akan ngikut ke sana kalau mereka tidak punya nilai-nilai dipegang gitu. Sama halnya dengan boundary system yang harus ada kode etik. Ini contoh Infosys ya. Terus minggu 13 itu aku lupa kemarin itu. Minggu kemarinnya lagi tuh apa ya? Pokoknya gitu sih kalau nggak salah tadi kata Bapak. Jadi 13 itu apa ya kemarin? Jawabannya tuh boundary ya kalau nggak salah ya. Boundary itu harus ada etik dan mereka sudah ada. Oh, boundary versus ini compliance ya. Eh, bukan ya? sama compliance ya benar. Dari Boundary compliance ya. itu karakteristik compliance, cuma compliance itu opsional katanya gitu. Ya, karena compliance ya pertemuan 13 kan itu kan dari compliance, tapi kan compliance itu eh inte- i- compliance apa insentif ya? Pas minggu sebelumnya lagi insentif. Apa minggu ini juga? Insentif, compliance, dan insentif itu yang 13. Insentif ya. Insentif kan, insentif tuh hanya sebagai ini kan, hanya sebagai konektor. Apa ya bahasa kemarin tuh? Menghubung. Jadi tidak termasuk ke dalam si boundary ini. Tapi ya jadi insentif, insentif tidak, seingat aku ya, seingat aku segitu dalam boundary. Tapi compliance masuk gitu, masuk ke dalam boundary. Udah pertemuan paling nomor soal nomor dua tuh kayak kita mengkonfirmasi sih, kayaknya lebih ke konfirmasi. Ya ini masuk ini atau ini gitu. Ini kuatnya di boundary. Yang kasus David Dow itu berarti lebih ke permasalahan di boundary-nya ya gitu, yang kurang jelas kalau kemarin yang nggak salah kesimpulan akhirnya David Dow itu. David Dow tuh yang pesawat diturunin kan? Mas, sorry deh, Mas. Iya, penumpang. Kalau kalau di buku itu kan tadi kan Mas Revi bilang kalau belief system itu kan dari core value, terus kalau apa namanya boundary itu dari kode etik kan. Tapi sebenarnya itu kalau di buku itu kan memang belief system kan akarnya dari core value, tapi kalau boundary itu dari risk kan, risk yang dihindari. Avoid Nah, risk. terus ya Enggak, kan ini kalau harus di ada, buku sih bukan dari, bukan. harus ada, bukan tersusun, tapi harus ada. Oh, oh, Itu lebih ke kalau harus ada berarti plus compliance dong, ya kan? Enggak, iya karena topik boundary. topik topik di sini ini kan Infosys kan dia bicaranya kode etik ya kemarin ya. Hmm, Bukan sih. oh, Boundary itu yang kode etik itu yang mana ya? Pertemuan 12 apa ya? Aku Dari lupa ya. itu cirinya sebelumnya Kayaknya sebelumnya 13. yang ada kode etik juga ya. Aku Iya. lupa. Pokoknya ada yang khusus kita ngebahas ada kode etik gitu. Yang dibacain dokumennya sama Oh, Bapak. Aku ingatnya itu. Yang oke. boundary versus belief ya. Kalau nggak salah di sini itu pertemuan 12 itu. pertemuan 14 juga Bapak ngomong itu, ngomong boundary, Mas Boundary Revi. juga ya. Pokoknya itu teh, pokoknya yang aku ada pertanyaannya apakah kalau perusahaan apa tidak ada kode etik disebut boundary. Terus ke Bapak bilang kan, ya awal apa boundary itu em, kalau mau dia jadi fungsi yang benar-benar boundary ya mungkin sekedar definisi bisa gitu. Eh, tapi kalau dia mau benar-benar fungsi, dia harus merujuk ke kode etik gitu, boundary system itu harus ada apa ya? Ya terkonektor inilah gitu, terhubung dengan yang namanya kode etik, tersusun, terhubung, mungkin tersusun ya bahasa. Bentuknya bukan. Mm-mm.
Iya, salah satu Dan bentuknya. compliance, Bapak bilang. Dan compliance. Ya, bisa. Tapi compliance Compliance Yang di opsional. kulkas, Mas. kayaknya enggak deh, sih. Compliance masuk ya? Masuk, tapi dia opsional. Nggak harus. Iya. Itu kata Bapak. Udah paling ini di tiap pertemuan aja diinget-inget kemarin kesimpulannya tuh apa. Aku juga lupa, harus baca kasus dulu. Dia misalkan pertemuan ini versus ini. Terus si bapak kan suka ngasih jawaban. Jawabannya tuh ini loh yang benar gitu kan. Pertemuan ini harus ada etik. Aku yang lupa tuh pertemuan awal tuh karena tentang strategi ya. Aku lupa jawabannya apa ya. Yang pertemuan 8 itu. Mas sorry. Itu jawabannya Mas Dadang yang benar. Oh gitu. Yang mana ya? Sorry. Mas, ya maaf, yang pertanyaan belief sama boundary itu kan pertanyaan Bapak gimana hubungan belief system dan boundary system. Berarti kita jawabnya di masing-masing perusahaan beliefnya gimana, boundary-nya gimana gitu. Atau hubungan yang baik itu gimana sih antara belief system sama boundary system gitu. Itu sama kayak ini Cara mungkin jawabnya tuh pertanyaan tuh mungkin teorinya apa? pertanyaan tuh mirip kayak ini kayak DCS versus ICS kali ya. Kok apa Terus juga keterkaitan keduanya? pertanyaannya Mm-mm. kalau nggak ada salah satu gimana gitu pertanyaannya. Berarti Gimana hubungan belief system dan boundary system, gimana kalau nggak ada salah satu. Jadi kita jawabnya langsung belief system, misalnya di Infosys belief system gimana, boundary system gimana gitu. ini Terus di harusnya perusahaan apa? tergantung kasusnya di mana ya. Kalau misalkan kayak belief system, kalau kayak Infosys itu dia eh, tanpa boundary ya. Seingat aku kesimpulan akhirnya itu belief gitu. Kan kesimpulan akhirnya belief nggak ada batasan lagi kan. Nah, walaupun mereka ada konsekuensi, tapi itu efek dari belief. Nah, kalau dari kasus Infosys, apa namanya, tanpa adanya boundary itu dia masih bisa jalan itu untuk bisa melakukan apa ya fungsi-fungsinya dengan baik gitu sampai nanti dia tahun 2014 itu baru diformalkan kan dalam bentuk kode etik kata yang teman-teman kemarin kan. Nah sebenarnya berarti nanti sebenarnya kita ngeliat lagi gitu di kasusnya sebenarnya yang ditanyakan itu soalnya kata Bapak itu dia tuh nanti per kasus gitu. Jadi semua kasus itu keluar, tapi kan konteksnya itu seperti apa gitu. Yang tadi Bapak bilang ada David Dow, ada Infosys ya. Jadi soal nomor 2 ini kemungkinan akan muncul semua kasus, tapi kayak mungkin potongan-potongan teks kali ya. Potongan teks ini tuh dia termasuk belief atau boundary atau nanti ini tuh compliance itu termasuk boundary atau tidak. Mungkin kayak gitu ya. Ada potongan teks pendek-pendek gitu dari dari tiap kasus yang nggak tahu kasus pertemuan berapa atau entah semuanya gitu. Nah, berarti nanti balik lagi sebenarnya untuk menjawab ini balik lagi ke konteks, Mbak. Jadi konteks di kasus tuh sebenarnya dia butuh nggak sih dua-duanya gitu? Nggak melulu nggak melulu apa namanya? Mungkin kalau normatifnya butuh ya. Kalau kita jawab soal sesuai teori ya. Sesuai teori mungkin kita bilangnya akan butuh dua-duanya gitu. Bahkan butuh empat-empatnya. Kalau diminta empat-empatnya. Level control. Karena apa ya? Berarti Kayaknya Mas, kayaknya yang soal kedua itu tuh pertanyaan dari kelompoknya yang Lariza deh, Mas. Iya, bagaimana hubungannya itu kan? Bagaimana Bagaimana bekerja sama itu ya? Apa sih? aku lupa gimana sih? Berinteraksi ya? Ada Lariza ya di situ. dia ada ini koordinasi antara ini belief dan boundary. Tapi si bapak tuh bilang juga apa namanya nanti kasusnya itu akan campur-campur tadi nggak salah atau apa ya tadi itu akan Iya, nggak spesifik kasus tapi gitu. saya nangkapnya nggak tahu sih maksudnya kayak gini. Maksudnya nanti kan ada soal yang bagaimana hubungan boundary sama si belief. Belief. Nah, itu kalian jawabnya nanti bisa contoh menggunakan kasus dari keempat kasus yang sisanya gitu. Bebas kasusnya gitu ya, kayak emang Bapak bilang. Jadi maksudnya misalkan kita jawabnya eh belief karena gini-gini. Contohnya di kasus ini kayak gitu. Nangkapnya kayak gitu sih. Ya Kemarin disebut juga yang balik lagi ke Accenture tuh. ini kan berarti berdasarkan kasus kan. Nanti kita ketika menjawabnya asumsi kasus mana yang dipakai karena bisa jadi kan
gimana ya? Mungkin compliance ini di tempat kasus yang lain ini kan ada boundary kan ada di mana-mana nih. Bisa jadi compliance di sini yang ada di compliance yang di boundary sini di kasus yang lain compliance itu tidak digunakan. Bisa jadi gitu kan. Berarti kan kita harus tetap tetap baca semua kasus mau nggak mau berarti ini. Karena akan jadi beda gitu kalau kita nggak bisa disamaratakan. Bisa sih kita jawabannya normatif, tapi di mention dulu mungkin ya jawaban secara teori, maksudnya secara normatifnya sesuai teori itu apa, baru di bawah kita kasih jawaban sesuai dengan kita kasus. Dalam kasus ini bisa ada kemungkinan compliance itu apa masuk ke boundary, mungkin di kasus lain compliance itu eh, mungkin nggak spesifik ke masuk ke boundary, mungkin di kasus yang pertemuan 12 kayak gitu nggak sih? Jadi kita jawabnya sisi teori dulu, baru nanti kita ngerujuk ke kasus. Karena kan kalau kalau secara teori itu pengennya tuh empat-empatnya jalan gitu. Tapi kan secara kasus kayak contohnya infosis ini ternyata si boundary-nya itu masih belum dibutuhkan gitu. Padahal perusahaannya itu udah besar gitu kan. Bukan udah besar sih nggak ada maksudnya udah berkembang gitu dibandingkan awal-awal Mm-mm. pembentukan. Tapi dia masih tetap pakai belief. Artinya artinya eh, jadi fleksibel gitu nanti untuk penjelasannya gitu. Menurutku sih kita jelasin Malah di awal bukan dulu. belief, Mas. Itu kan Hmm, dibilangnya itu masih bentuknya masih core value, belum belief sebelum tahun 98 ya. Dan dia dengan core value pun udah jadi perusahaan besar. iya Iya, gitu. Nah, karena setelah 98 eh, baru nggak ada kalau belief kan itu kemarin ada suatu harus suatu hal tertulis yang ya. dikomunikasikan atau secara formal tertulis. Harus tertulis sih Bapak bilangnya Hmm. kemana. Karena si live itu baru ada di 98, jadi beliefnya baru ada di 98. Iya. Iya. Ya kalau ya generalnya sih generalnya sih setengah-setengah sih. Soalnya setengah sebelum 98 core value. Setelah 98 belief. Iya, betul. Gak bisa kita Hmm. simpulkan keseluruhan Infosys adalah core value. Karena kan periodenya itu Iya. sampai mana dulu gitu kan. Nggak maksudnya perkembangan dia dari Ya, awal ya, sampai ya 98 itu. kan juga signifikan kan. Ya, Mm. artinya kan Tapi kalau pertanyaannya bagaimana hubungannya, jawabnya gimana Mas, secara teori? Kan belief dan pertanyaan bagaimana hubungan belief system dan boundary system? coba Jawab, tanya buku ini ya. yang teori apa itu? Tanya buku ya. Oh ya, siap, siap. Pasti, Mas. Nggak muncul. Hubungan, belief, dan boundary ya. Keterkaitan koordinasi ya. Hmm. Ya, bagaimana Agak hubungan? susah kalau DCS ICS tadi masih masuk sih. Karena ICS itu ngambil ngambil sumbernya dari DCS. Udah aku jawab ya. Nih, belief system mencakup nilai-nilai tujuan dan arah organisasi. Eh, Oh ini nih. Nih, koordinasi antara belief system ini dari buku ya. Jadi dia nggak ngambil referensi dari luar si ininya. Dia nyimpulkan dari yang di buku. Koordinasi antara belief system dan belief system melibatkan penyelarasan nilai-nilai tujuan dan arah organisasi. Berikut berapa langkah untuk mencapai koordinasi keduanya. Hmm. Tapi kan kalau kita lihat boundary system itu harus ada kode etik ya. Nah, kode etik itu apakah, seingat aku kode etik itu harus mengarah ke core value deh. Kalau misalkan kode etik dan core value ada hubungannya ya berarti cocok gitu. Jadi kode etik yang ada di boundary ini
tetap akan memakai prinsip-prinsip yang ada di core value yang ada di belief system gitu. Aku pernah dibaca di mana ya? Kalau kode etik tuh dia merujuk juga merujuk ke core value, tapi di mana ya kemarin? Dalam banyak kasus, kode etik itu menggunakan core value sebagai landasan menetapkan standar perilaku. Ini argumennya ada di halaman. Oh, nggak ada ya. Biasanya halaman berapa? Halaman 279. Nih contohnya. Jadi ketika ketika nilai-nilai inti yang diadopsi, contohnya misalkan di core value kita tuh ada yang namanya integritas. Maka kode etik perusahaan tersebut menggunakan akan menetapkan standar perilaku yang menekankan pentingnya integritas dalam semua interaksi bisnis. Jadi tadi kan uh, core value itu tuh kita ada statement kan kemarin di pertemuan terakhir kalau core value itu uh, harus ada gitu dalam belief belief system karena di sini core value are beliefs that define. Ini salah satu definisi gitu kan. Berarti kan ketika core value ini digunakan di kode apa ya diserap di kode etik dan dia dijadikan standar, berarti ini saling keterkaitan gitu ya secara teori. Karena kode etik ini akan untuk dia bisa menyusun kode etik, dia tetap akan mengacu ke core value-nya itu. Di sini contohnya, misalkan core value integritas, maka dia akan menetapkan standar perilaku yang menekankan pentingnya integritas. Nah, tinggal dicari contoh apa ini contohnya. Dengan menggunakan core value sebagai landasan, kode etik akan menjadi lebih terkait dengan identitas dan budaya organisasi dan memberikan panduan konsisten dengan nilai-nilai yang dipegang organisasi. Itu sih, atau ada komentar nggak? Boundary system. Apakah boundary bisa keduanya saling terkait dan saling mempengaruhi dalam bentuk budaya kota organisasi. Bersistem mencakup nilai. Kedua sistem ini bekerja sama untuk membentuk kontrol internal eksternal mengarah perilaku organisasi. Jadi kan gini, dalam levels of control itu kan di bab-bab chapter awal itu, chapter levels of control itu dibilang kalau setiap kontrol itu yang apa namanya, eh apa namanya kemarin itu, eh belief system, terus boundary, diagnosis sama ICS itu kalau nggak salah di di chapter chapter levels of control itu bilang kalau mereka itu tidak berdiri sendiri, tidak berdiri sendiri sendiri gitu loh. Jadi mereka itu eh, apa mana ya, ada statementnya kok. Nah jadi secara teori eh,
Nah, ini jadi kalau di buku tuh di halaman 306 ya, nggak tahu di halaman 306. Dia bilang kalau levers of control itu dia tidak terpisah. Jadi sebenarnya penggunaannya itu harusnya terkait satu sama lain. Itu secara teori ya dibilang ya di halaman 299. Cuman memang dalam prakteknya fokus. Kadang kan kalau di kasus itu kan cuma sepotong-sepotong ya. Mungkin bisa jadi keseluruhan dalam kasus itu sebenarnya mereka sudah punya 4 level of control ini. Cuman yang jadi pembahasan di kelas itu kan di kasus itu kayak cuma ringkas kasus kan singkat ya. Mungkin sebenarnya dalam real 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 apa ya? Real kenyataan di Nilai. perusahaan itu semuanya tuh bekerja bersama-sama tidak terpisah-pisah gitu secara teori ya. Jadi kita kita tidak bisa secara teori itu mengatakan ini tuh harus harus apa harus belief sendiri, harus boundary sendiri, tapi di sini dibilang mereka tuh tidak terpisah dan bekerja bersama-sama untuk membentuk sistem pengendalian yang holistik itu dan efektif. Dan mereka saling melengkapi dan saling terkait satu sama lain itu secara teori bilang. Gimana? Jadi kalau ditanya apakah harus digunakan dua-duanya, maka menurutku harus digunakan dua-duanya. Secara teori ya, secara kasus mungkin aplikasiannya dominan apa informasi yang kita dapat itu lebih mengarah ke misalkan ke eh, lebih banyak ke boundary-nya atau apa gitu. Atau gimana? Ada komentar nggak? Ini ada ini loh padahal di sini tuh ada. Aku pernah baca juga sini. Memang jelasin apa secara teori gimana kan teori itu kan yang ideal ya. Terus nanti bentuk di case gimana? Mungkin yang karena Hmm, ya namanya case kan pasti ada tidak idealnya kan. iya, case ada Ada tidak case yang ideal tidak atau ideal. informasi di case juga memang nggak menggambarkan keseluruhan tentang suatu perusahaan itu kan. Artinya kayak cuma part of problem aja yang digambarkan di case kan, yang kita bahas kan itu. Tapi sebenarnya secara teori itu harus ada sama-sama gitu. Nggak bisa kita cuman belief aja. Bisa jadi yang Infosys itu selain core value dan belief itu sebenarnya mereka punya kesemuanya, cuman nggak 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 Ya, keseluruhan nggak kita ini disebutin. ya gitu. Karena di kasus kan kita fokus ke yang jadi masalah dan mungkin ke topik-topik tertentu biar lebih fokus kan apa pembahasannya itu sih paling kalau aku lihat. Tapi Nanti ini tanyain juga di buku dong Mas itu yang tadi yang DCS ICS jawabnya gimana? DCS apa? Maksudnya kan kalau di buku itu kalimatnya lebih tertata ya. Maksudnya apa alasannya? Kalau Hmm. emang harus ada dua-duanya tapi alasannya gitu. Kalau DCS kan tadi udah ini ya. Oh itu harus berbayar ya itu. Apa? Harus berbayar, Mbak. Maksudnya menurut buku. Iya kan berbayar. Makanya numpang dulu mau Mas punya ada. Apa ICS-nya kenapa? Tadi kan pertanyaannya kan ya mungkin pertanyaannya Terkait. sama aja kali. Bagaimana hubungan DCS sama ICS ya? Terus kalau Ya, nggak ada salah satu gimana? DCS memantau kinerja energi. Keduanya Hmm. saling terkait karena informasi nih, Mbak, ini kan benar. Keduanya terkait karena informasi yang diperoleh dari diagnostik sistem dapat digunakan untuk masuk ke intera ICS yang kita bahas tadi loh. Jadi gimana Hmm. ICS itu bisa jalan, tapi kalau DCS-nya itu nggak 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 apa ya? Nggak ada. Kalau misalkan DCS dihilangin nih, dia dapat informasinya dari mana? Makanya dibilang kan ini keduanya terkait karena informasi dari DCS itu nanti dipakai untuk ICS. Hmm. Ya. Sama yang kita kebahas tadi sama. Masih boleh dimasukin yang ke Word tadi yang gimana ini, Mas? Oke, dua-duanya aku masukin. Kopi semuanya ya, Yo. Mas. Iya. Nanti sama Yola di parafrase atau dia tulis ya. Oh iya Langsung ya, ini udah dari buku, tinggal Mbak. di print ya. Sebenarnya ada aku Iya, aku Mas. download chat aja ya. Sini kan ada Oh download iya chat, bener Mas. export chat. Aku kirim aja yang ini. Tapi rapi, tapi coba boleh lihat nggak? Gitu sih. Ya tinggal ini kan ada PDF. Jadi Mi Oh dan ya udah, PDF udah. tinggal di ini aja. Oke, Kirim Mantap, ya mantap. Mas. Nah, itu. biar bisa di. Nanti Mas kalian terakhir apa ya? Pertanyaan yang terakhir. Terus apa lagi? Udah sih Oh, yang paling. core value tadi udah ya? Udah Udah sih ya. yang core value juga udah tadi ya. Iya, core value kan tadi intinya contohnya adalah yang tadi yang
nilai-nilai dari boundary itu tetap tetap mengadopsi dari core value. Contohnya adalah di kode etik tadi. Kode etik dia tetap memakai yang ada di poin-poin di core value. Kalau yang pertanyaan kalau nggak ada core value bisa nggak bikin belief system? Coba. Udah belum? Kalau nggak ada core value bisa nggak bikin belief system? Saya yang ketiga itu. Tapi kok jawabannya gini ya? Namun jika organisasi tidak memiliki core value jelas masih mungkin untuk membangun belief system yang efektif dengan menetapkan nilai yang baru. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan para sistem ini penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai mungkin belief itu akan tetap belief kali ya. Cuman tapi keefektifannya itu yang dipertanyakan, benar nggak sih? Maksudnya tuh dia tidak akan merubah definisi. Kalau misalnya core value dihilangkan, apakah dia masih masih tetap belief system gitu? Apakah perusahaan masih punya belief system ketika core value dihilangkan? Mungkin masih tetap punya. eh, Kalau ngelihat dari yang what yang itu ya, yang kemarin apa namanya? Yang what how ya. Building block itu. Ya, selama mereka punya statement yang dalam bentuk misalkan contohnya visi misi ini. Visi misi mereka misalkan terpisah dari core value yang tidak tidak mengacu ke core value, mereka tetap akan akan apa ya? Akan disebut tetap belief system kali ya. Cuman efektif atau tidaknya mungkin ya tadi sih kasus di Infosys itu kalau mereka tidak punya core value yang kuat yang yang dipegang di awal dari awal oleh si Murti itu ya kejadian pasti bakal banyak yang ikut korupsi juga si Infosysnya. Mungkin ke situ sih arahnya kalau contoh kasusnya. Mungkin tapi idealnya akan tetap memenuhi definisi belief system gitu. Secara definisi mungkin ya secara teorinya. Sini sih begitu bilangnya. Dia tetap akan namanya nih belief system. Itu nilai-nilai inti yang baru itu maksudnya? Maksudnya berarti oleh karena itu meskipun core value sangat penting dalam membangun belief system yang efektif, organisasi masih mungkin dengan membangun core value yang baru gitu. Nggak ngerti. Jika organisasi tidak memiliki core value yang jelas, apa ini yang baru ya? Maksudnya tuh. Coba kalau misalkan pertanyaannya di apa keywordnya diubah lagi Mas? Apa jawabannya masih sama nggak? Apakah Gini itu aja, apakah jika tidak ada core value, apakah bisa membuat belief system? core value? Asik. Udah kedengeran belum? Udah Udah besar kedengeran belum Mas suara Danang. Mbak ya? Ya, yang tadi Kok jawabannya ya? Iya ya. Core banget ya. value adalah bagian integral dari belief system yang efektif. Yang kuat efektif. Tapi kalau kita lihat definisi ini sih harusnya core value itu wajib ya karena dia di sini mendefinisikan what itu explicit set of beliefs that define basic value. Ketika itu tidak ada berarti dia tidak memenuhi apa yang dimaksud dengan belief system dong di sini sesuai blok ini, building block ini sebenarnya. Tapi kan di situ sebenarnya ada banyak ya, ada basic value, core value, tapi bisa diganti Nah ini sama purpose atau direction, bisa bikin belief gitu. ini tuh harus ada semuanya atau Set of belief that define the kalau koma sih kayaknya salah satu ya. value, purpose, action. Nah,
Tapi itu kata Bang Ungnya N kan ya, bukan or ya. N ya berarti ya. Kalau N itu berarti kan Kan ini dengar nggak dan sih ini. kalau di bahasa Berarti Inggris harus ya, harus ada semua ya. harus semuanya ya Iya. kayaknya. Iya, ini dan ini gitu. Jadi semuanya tuh harus ada basic value. Ya mungkin sama kayak ini lah kemarin itu sebenarnya aku juga masih secara definisi yang ketika boundary tanpa kode etik itu apakah masih termasuk termasuk ini. Cuman mungkin jawaban si Bapak mungkin lebih ke boundary yang efektif kali ya. Definisi boundary efektif adalah ketika dia punya kode etik. Karena di sini kan definisi boundary itu how. Ini kan salah satu aja kan. Code of conduct ini kan jadi salah satu, tapi tidak memenuhi, tidak ada termasuk dalam definisi what kan. Mission statement, credit statement purpose, credit itu apa? Core value ya. Ya nilai-nilai. Nah ini yang how ini berarti ya. Jadi dia tuh udah dimention di sini loh. Udah dimention di what, basic value juga udah dimention di how. Berarti sebenarnya si core value ini jadi kayak bagian penting nggak sih kita karena dia wajib gitu. Di blog ini juga dibilang Berarti kalau nggak ada core value nggak bisa bikin belief system ya? iya karena ini dia mendefinisikan basic value gitu. Gimana kalau tidak ada value dia bisa mendefinisikan basic basic ini gitu. Berarti kan tidak memenuhi definisi ini. Kalau ini hilang nih, kalau ini hilang mendefinisikan basic value. Ketika value-nya tidak ada, bagaimana dia mendefinisikan basic ini? Berarti kan tidak bisa didefinisikan basicnya ini. Apa ininya? Basic value-nya tidak bisa didefinisikan kalau dia nggak punya value itu sendiri. Itu argumen pertama. Argumen kedua di how-nya itu ada yang namanya credos. Credos itu merupakan apa namanya? Salah satu yang pernyataan yang menggambarkan nilai-nilai inti. Jadi di how-nya sendiri juga di statement kalau si core value itu adalah bagian dari belief system gitu. Jadi ada dua argumen nih, yang ke what dan how. Untuk yang secara secara jelas ya tulisannya beda dengan kode etik kan. Kode etik kan mungkin ada cuma ada di how kan gitu di sini. Tapi secara definisi juga tidak tidak ini gitu. Tapi kalau core value ini benar-benar di sini dia ada define basic value terus uh, including how value is created. Jadi ini termasuk nih dari dimension nih bagaimana nilai-nilai itu dibuat itu di dalam decision tuh ada termasuk ini gitu. Jadi sebenarnya secara keseluruhan ya kalau kita simpulkan si core value itu berarti memang harus harus ada gitu di belief system gitu nggak sih? Secara teori ya, nanti secara aplikasinya tinggal dikaitkan Iya, di setuju. kasus. Kalau di kasus kan juga sejalan kan, nilai-nilai yang diadopsi oleh si life itu adalah mengambil konsep dari core value kan, contohnya adalah integrity kan kemarin. Di si life itu kan integrity yang mereka tanamkan sebelum tahun 98 itu diadopsi, dimasukkan ke dalam yang namanya si life. Di I-nya kan integrity dan apa gitu. Itu kan contoh di kasus gitu. Berarti kan kalau gitu kita ambil kesimpulan dari dua dua secara teori dan kasus ya core value adalah termasuk ke dalam si belief system gitu aja. Ada ini nggak? Iya, setuju. Gitu sih paling. Mention aja nih halamannya, makanya di print print aja nih apa halaman-halaman yang kayak gini. Berdasarkan halaman ini bla 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 bla. Kayaknya si Bapak kayak gitu deh cara jawabnya. Ada lagi nggak selain ini? Udah ya keterkaitannya. Tadi keterkaitannya udah. Terus apa lagi? Kalau nggak ada, ekspor chat.
TXT. Aku masukin kemana ya? Ke ini kali ya. Ke G Drive aja kali ya, yang tadi ya. Boleh, Mas. Biar nggak kirim-kirim banyak. Ada lagi pertanyaan? Kayaknya tinggal ini sih, tinggal ngaitin sama kasus aja itu. Betul, tinggal ngetin penjelasan kasus. Jangan lupa apa selalu di mention halamannya. Kayaknya Bapak tuh tipenya kayak gitu sih kayaknya. Kasus halaman gitu, kasus halaman Itu berapa kan atau kita buku menjelaskan atau apa? semuanya? Ya kita nge-refer ke referensi mana, Mas. Kayak kita di tugas inilah di tugas mana di tugas kan kita ketika menjawab kan mention halaman ini Pak. Jadi Ya. si bapaknya connect ya kayak lebih valid gitu kelihatannya punya kita jawabannya. Itu cuma strategi menjawab sih. Siap-siap. Ini kok nggak ada sih. Apalagi yang perlu kita diskusikan kalau tidak ada ini tinggal tadi ini kan ada rekamannya aku upload di YouTube aja kali ya. Aku upload di YouTube aja kali ya. Pernah belajar. Belajar apa? Mas, itu Yola tanya tuh loh. Mas Raffi sebelumnya pernah Terus gimana? Putus-putus sorry di waktu sama Pak Emil nggak? Kak. Ya. kalau sini itu gimana? Sorry. Gi- Gimana Mbak? Mas Revi sebelumnya pernah makan sama Pak Emil. Enggak, temanku, aku tempat menampung curhat teman-temanku yang Pak Emil. Punya contoh soal teman-teman. tahun sebelumnya nggak? MSK. MSK apa? Kok MSK sih? PS. SPS. Ada nggak ya? Kayaknya beda deh. Kan soalnya udah mulai ini kan online kan semenjak tahun kemarin. Yang penting itu sih dari jawaban yang di kelas itu yang untungnya tuh Bapak tuh suka spoiler. Ini loh jawabannya benernya gitu.